Bengawan Solo? Sampai ceritakan. Eh, Kami dari aktivis budaya sebenarnya sudah memperhatikan sejak lama tentang bagaimana Lilulatur Sungai Bengawan Solo ini sebagai cagar budaya. Kami melihat dengan keprihatinan dengan pencemaran sungai yang pertama yang dilakukan oleh para pengusaha Ciu di Bekonang yang membuang limbahnya ke Sungai Bengawan Solo, serta ada beberapa bangunan yang terindikasi dari kami tidak ada kajian dari BPJB. Maka tahun berapa ya kami itu mendaftarkan, itu kan kita daftarkan tahun 2016 terkait adanya pembangunan parapet yang dulu dari BBBS, Menteri PU. Kita daftarkan, sebelum ada pembangunan itu kita daftarkan ke BPJB di Prambanan sebagai landscape heritage. Itu juga dengan adanya keprihatinan kami pada saat itu terkait juga di bawah jembatan Mojo itu ada gapura daripada Keraton Surakarta. Ya, itu. Dan juga kemarin kita melihat juga ada keprihatinan juga tentang Dinjuruk yang gapuranya kena bego itu. Itu saya merasakan dari pemerintah setempat, pemerintah daerah ataupun pemangku wilayah di provinsi kurang begitu peka terhadap cagar budaya. Yang kami lihat dari beberapa daripada bangunan cagar budaya yang telah kena pembalakan bahasanya, seperti Keraton Kartosuro, itu tidak ada tindakan yang signifikan dari pemerintah. Enggak Mas, kalau menyoal masalah Taman Sunan Jogokali itu melanggar aturan BPJB enggak itu? Kami rasa kalau dia pegang daripada kajian, saya rasa tidak. Tapi kalau dia tidak pegang daripada kajian, ya saya rasa melanggar. Maksudnya kajian gimana teman? Dari peraturan dari cagar budaya ini kan sebenarnya ketika sudah didaftarkan sebagai cagar budaya, maka sudah diperlakukan sebagai cagar budaya dalam undang-undangnya. Maka ketika ada pembangunan atau apapun yang terkait dari objek tersebut, maka harus ada kajian dari BPJB. Artinya harus ada izin dari BPJB gitu? Ya, sehingga sebuah kegiatan atau pembangunan kegiatan dalam pengadaan objek cagar budaya itu tadi sudah pas dan sinkron dengan mengaksentuasi lokal culture-nya. Kalau selama ini kan Sungai Bengawan Solo itu udah termasuk heritage bersejarah BPJB ya? Iya. Nah kalau selama ini misalnya Taman Sunan Jogokali itu belum mengantongi izin dari BPJB, berarti melanggar nih? Iya, melanggar. Nanti mungkin ada petisi untuk gugatan ke mereka yang melakukan. Tapi ini mungkin masukan daripada panjenengan semua, maka kita akan coba mengkonsolidasikan dari aktivis budaya untuk membahas tentang itu. Nanti kalau seperlunya kita harus mempertanyakan ke BPJB sudah adakah kajian atau tidak, maka nanti kita akan juga rilis ke panjenengan semua. Berarti selama ini belum ada pertanyaan dari sampean ke BPJB tentang Sunan Jogokali itu belum sih? Belum. Semua pembangunan yang ada di pinggir Bengawan Solo, entah di barat dan di timur belum kita bertanya. Tapi yang jelas harus itu ada, sudah wacana kami akan mempertanyakan, Pak. Karena harus ada izin dari BPJB nih. Siap. Kalau sampean nama lengkapnya siapa Mas? Saya Nusa Aksara Daryono. Sebagai aktivis budaya, Pak. Mas, surat pendaftaran ini tidak perlu menunggu kayak kalau semacam SK kayak SK atau peneng kayak seperti di jembatan dan sebagainya. Tidak harus menunggu itu, apa sudah termasuk di dalam undang-undang. Di dalam undang-undang ketika sudah didaftarkan, itu sudah diperlakukan sebagai cagar budaya. Praktis mereka yang nanti akan beraktivitas ataupun menggunakan tepian Bengawan itu tetap harus saja konfirmasi ke BPJB. Ini negara undang-undang bukan negara odong-odong gitu Mas kan. Dalam kata arti kan ya tetap harus melakukan lilulatur seperti itu. Kalau tidak apa-apa kuoso dan sebagainya kan itu ya tidak baik, kurang baiklah kan. Kalau menurut Mas Nusa, adakah himbauan terhadap Taman Sunan Jogokali ini dengan kaitannya dengan budaya? Ya sebaiknya harus melakukan konfirmasi ke
BPCB dan membuat kajian yang dianukan oleh BPCB supaya semua lengkap. Tidak hanya Sunan Kalijogo saja, semua pembangunan nanti ke depan harus kalau sudah ditetapkan sebagai objek cagar budaya harus berkonfirmasi ke cagar budaya karena diatur undang-undangnya kan begitu tuh Pak. Nggih. Berarti selama ini belum ada orang yang mau ngajak ini ya, kajian terkait mereka yang mau aktivitas di tepian sungai. Iya, belum ada. Bahkan mungkin dari peran dari aktivis budaya sendiri atau aktivis cagar budaya kurang diajak komunikasi. Makanya sering terjadi selek seperti dulu itu kita selek di Mambaul Ulum kan gitu loh. Dan kita selek juga itu di Gedung Juang kan gitu loh. Itu kita melakukan selek-selek terus nih. Dan terakhir kita di Videotron kemarin itu kan karena dia kawasan cagar budaya akhirnya kan ya tetap diketok toh Mas videonya. Sip. Siap. Ya, Ya. terima kasih Mas Nusa. Matur nuwun Ya, Rahayu. demikian wawancara Liberty dengan Mas Nusa selaku aktivis budaya yang ada di Kota Solo yang menyoal masalah Taman Sunan Jogokali. Aksara. Bisa